Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Wina Arsita Dewi dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 33. Di sini saya akan menyampaikan tugas pramuka mengenai sejarah awal kepramukaan di dunia. Berdirinya pramuka diprakarsai oleh Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gewel. Mulanya pada tahun 1907 ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan perkemahan pramuka pada Pulau Brownsea, Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1920. Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Adapun sejarah awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Padvinders Organisasi atau NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Namun beberapa tahun kemudian NIPV dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Kebangkitan pramuka pada bangsa Indonesia ditandai dengan yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Pertama kalinya istilah pandu dan kepanduan dikemukakan oleh Kiai Haji Agus Salim di kota Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Para pandu telah berjanji untuk bersatu dan kita semua akan selalu teringat pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian unsur istilah Padvinders bagi organisasi-organisasi kepanduan bangsa kita. Yang ketiga, organisasi kepanduan nasional yang pertama didirikan pada tahun 1916, Javanese Padvinders Organisasi atau JPO, atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara VII di Surakarta. Pendirian JPO merupakan akal bakalnya muncul organisasi-organisasi kepanduan Indonesia. Dan pada tanggal 3 Desember 1934, peristiwa bersejarah terjadi saat Baden-Powell dan Lady Baden-Powell berkunjung ke Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Baden-Powell singgah di Jakarta. Sepulangnya beliau datang mengikuti perhelatan Jambore Dunia di New South Wales, Australia. Yang pertama, pandu Indonesia pertama kali mengikuti Jambore di Dunia V di Volendam, Belanda di tahun 1937. Yang kedua, pada zaman pendudukan penjajahan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang. Semua organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh Jepang. Yang ketiga, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdiri kembali organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah lebih dari 100. Organisasi-organisasi yang tergabung ke dalam 3 federasi yaitu yang pertama, IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, tanggal 13 September 1951. Yang kedua, Popindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri, tahun 1954. Yang ketiga, PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Sekian tugas pramuka yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.